Baik, yang pertama saya harus mendeklar bahwa Jokowi harus dihukum mati. Itu pernyataan saya pertama. Jokowi harus jatuh hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Karena pasal 2 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Jadi jangan kita kira bahwa Undang-Undang Tipikor tidak menjatuhkan hukuman. Kenapa? Ada pasal 2 ayat 2. Jokowi harus dihukum mati. Kemudian kalau misalnya orang mengatakan bahwa Jokowi tidak terima duit, apa buktinya? Pasal 2 ayat 1 tidak menyebutkan orang itu menerima duit itu. Karena pasal 2 ayat 1 hanya mengatakan terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau korporasi. Korporasi. Maka jatuh hukuman seumur hidup minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda minimal setengah M, maksimal 1 M. Jadi Jokowi tidak terima, tapi orang lain terima. Tapi terjadi kerugian keuangan negara per negara. Jadi untuk itu maka saya harus jelaskan sedikit. Saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mas Isnur dan Mbak Fitri dengan mantan pimpinan KPK Pak Saud. Ada yang disebut dengan korupsi berdasarkan motif. Ada korupsi berdasarkan target. Nah, saya hanya fokus malam ini pada korupsi berdasarkan target. Maka ada yang disebut dengan material corruption, ada yang disebut dengan political corruption, ada yang disebut intellectual corruption. Material corruption adalah korupsi yang hasilnya materi, uang, jabatan, Dia pakai logat Malaysia ya, corruption, karena dia S2-nya di Malaysia, Abdullah Mahua. Dia disarankan untuk hijrah ke Malaysia setelah musyawarah karena setelah kasus Tanjung Priok ya, dan dia berangkat ke Malaysia dan pulang setelah Soeharto jatuh tahun tahun 1998. Setelah KPK belum terbentuk waktu itu ya, yang baru adalah LKHPN dan dia masuk itu. Waktu itu saya datang ke rumahnya dan dia belum menentukan mau kemana. Ternyata dia akhirnya ke LHKPN. Saya ketemu di rumahnya di Depok. Ngobrol berdua dengan Abdullah Heha Mahua tahun 1998 ya, setelah reformasi itulah. Dan seterusnya. Ihsan dan Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. Ini materi. 2 tahun lalu Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Ini jelas. Jadi KPK, mari dong. Di mana dulu hebat kamu sampai masuk ke hutan-hutan Kalimantan Timur, bisa tangkap hampir 2 tahun Gubernur Kalimantan Timur. Ini Malaysia dekat saja. Bisa cek perusahaan kelapa sawit di Malaysia, 5 triliun. Kaisang terima dari pengusaha ini memberi saham di perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi 5 triliun Kaisang terima uang dari pengusaha kelapa sawit ya di Kalimantan, terus oleh Kaisang dibelikan saham di perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Kata Abdullah Heha Mahua. Dan Kaisang adalah anak dari Jokowi. Kita lihat ya, Abdullah Heha Mahua adalah penasehat Komisi Pemberantasan KPK selama 8 tahun. Dari 2005 sampai 2013 ya. Jadi ini jelas material korupsi.
Material corruption. Itu jelas. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaesang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Martabak ya sama pisang. Tapi kekayaan Kaesang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia muda punya 95 miliar? Seperti itu. Ini yang dipersoalkan oleh Ubadillah Badrun. Material corruption. Sekarang political corruption. Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan melalui pilpres, pemilu, pilkada, undang-undang, kebijakan. Undang-undang Minerba, amandemen undang KPK, undang-undang kesehatan, undang-undang cipta kerja, semua itu ada korupsi politik. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Isnu. Dengan undang-undang Minerba yang seharusnya tahun 2020 selesai, itu ditambah 30 tahun. Dan apa yang diperoleh? Pemerintah mengatakan bahwa ekspor batu bara naik, ekspor nikel naik, dan seterusnya. Yang ekspor bukan pemerintah, yang ekspor adalah oligarki. Pemerintah hanya mendapat pajak. Sementara hasil ekspor itu dalam bentuk dolar disimpan luar negeri. Undang-undang Cipta Kerja yang paling dahsyat itu adalah pembebasan pajak bagi ekspor batu bara. Dan dengan demikian negara dirugikan 150 triliun satu tahun. Itu konkret. Jokowi diseret ke pengadilan, digantung. Jokowi diseret ke pengadilan dan digantung, kata Abdullah Hehamahua. 150 triliun. Karena undang-undang Cipta Kerja, pembebasan pajak ekspor batu bara. Gimana menurut Anda? Layak Jokowi digantung, diseret ke pengadilan menurut seorang tokoh yang ngerti ya undang-undang? Bukan menurut saya, bukan menurut Anda yang nggak paham. Ya kan? Bukan menurut Anda buzzer yang nggak paham. Ini penasihat KPK yang dikenal integritasnya tinggi, yaitu Abdullah Hehamahua. Bahwa menurut Abdullah Hehamahua, ya, dalam channel 1 Visi Utama, ya, 7 jam yang lalu ditonton oleh 77.000 viewers nih. Dia mengatakan Jokowi harus digantung melalui proses pengadilan berdasarkan undang-undang tipikor, yaitu hukuman mati. Itu berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Abdullah Hehamahua. Jadi tampaknya sejarah akan berpihak pada keadilan, dan kezoliman pasti tumbang berhadapan dengan keadilan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.